Apakah isu seperti ijazah Jokowi hanya noise politik atau bagian dari proses kemunduran demokrasi atau sering kita sebut dengan democratic backsliding? Apakah isu seperti ijazah Jokowi hanya noise politik atau bagian dari proses kemunduran demokrasi atau sering kita sebut dengan democratic backsliding? Jawab jujurnya adalah bisa mengarah ke sana. Tetapi tidak secara otomatis risikonya nyata. Namun masih berada pada level gradual and contested, bukan krisis total. Perlu dipahami saudara, Indonesia sudah menunjukkan indikasi tanda-tanda democratic regression, yaitu regression yang ringan menengah sejak 1 dekade terakhir. Disinformasi dan polarisasi adalah faktor kunci yang mempercepat kemunduran tersebut. Hoax politik berfungsi sebagai alat untuk merusak kepercayaan, membelah masyarakat, melemahkan kualitas pemilu. Namun, Indonesia juga memiliki ketahanan demokrasi atau resilience dari masyarakat sipilnya. Jadi, risikonya nyata, tapi belum irreversible, belum titik balik total. Apakah ini mengarah kepada democratic backsliding? Saya menjawab ya. Melalui mekanisme soft erosion, democratic backsliding di Indonesia tidak terjadi lewat kudeta atau pembubaran pemilu, tetapi melalui pertama, erosi perlahan, gradual erosion. Isu seperti ijazah menggerus legitimasi pemimpin bisa juga menurunkan kepercayaan pada institusi. Ini sesuai dengan pola demokrasi runtuh bukan dengan ledakan, tetapi dengan pengikisan atau incremental decay. Kedua, polarisasi sebagai mesin kemunduran. Hal ini ditandai dengan munculnya polarisasi ekstrim berdampak pada melemahkan kompromi politik. Dan masyarakat terbelah mengakibatkan demokrasi kehilangan fungsi deliberatifnya. Di Indonesia, polarisasi ini sejak 2014 terus saja meningkat. Ketiga, normalisasi disinformasi. Jika hoax seperti ini terus digunakan dan tidak diselesaikan atau dihukum secara sosial atau politik, maka ia akan menjadi alat sah dalam kompetisi politik. Ini adalah ciri klasik backsliding di era digital. Keempat, delegitimasi sistem, bukan hanya individu. Awalnya menyerang Jokowi, lama-kelamaan meragukan universitas seperti UGM, meragukan pengadilan kita, dan meragukan pemilu. Ini adalah transisi dari personal attack yang mengarah kepada systemic distrust. Seberapa besar sih resiko secara realistis dari isu ini? Mari kita ukur secara jujur dan tidak dramatis, tapi juga tidak naif. Faktor yang menahan atau resilience apa? Indonesia belum jatuh karena pemilu tetap kompetitif. Media relatif plural, civil society masih aktif, tidak ada militerisasi politik ekstrim di dalamnya. Ini yang membuat negara kita Indonesia masih berada dalam kategori flawed demokrasi atau bukan otoritarian. Faktor yang mendorong backsliding ini apa sih?
Yang pertama, ekosistem disinformasi yang mapan. Dengan munculnya buzzer politik, algoritma media sosial, echo chamber. Apa itu echo chamber? Adalah situasi di mana seseorang hanya terpapar informasi, opini, atau pandangan yang sejalan dengan keyakinan pribadinya, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Fenomena ini tercipta ketika pandangan yang sama diulang-ulang, sementara informasi berbeda diabaikan. Hal ini menyebabkan bias konfirmasi, polarisasi, dan sulit menerima perspektif yang lain. Ini bukan insidental, tapi sudah menjadi industri politik. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Kedua, adanya penurunan kepercayaan publik. Turunnya kepercayaan publik atau distrust adalah pintu masuk utama kemunduran demokrasi. Yang ketiga, instrumentalisasi hukum dan narasi. Hukum dipakai untuk opini, opini dipakai untuk tekanan politik, batas antara fakta dan propaganda akhirnya makin kabur. Yang keempat, ada kelelahan politik atau democratic fatigue. Jika masyarakat terus disuguhi konflik, maka rakyat juga menjadi apatis, saudara. Ini berbahaya. Karena demokrasi mati bukan karena ditolak, tapi karena diabaikan. Jadi, perlu dipahami, ada kemungkinan Indonesia saat ini berada di dalam zona kemunduran atau vulnerable demokrasi. Lalu, apa peran isu ijazah Jokowi dalam proses ini? Isu ijazah Bapak Jokowi sendiri bukan penyebab utama, tetapi adanya simptom dan katalis. Peran isu ini adalah memperkuat distrust tadi, ketidakpercayaan kepada pemerintah, memperdalam polarisasi, yaitu masyarakat terpecah karena memang ini tujuan mereka. Lalu melatih publik menerima narasi non-verifikasi. Apa itu? Publik dipaksa untuk percaya tanpa verifikasi. Percaya nanti kepada isu-isu atau hoax saja. Nah, analogi sederhana, bukan virus utama, tapi infeksi yang memperlemah imun demokrasi. Lalu apa kesimpulan strategis buat kita? Fenomena ini bisa mengarah kepada democratic backsliding, tetapi tidak langsung menghancurkan demokrasi, melainkan mengikisnya perlahan dari dalam. Dan secara realistis, seperti yang saya katakan, Indonesia belum jatuh, tetapi juga tidak sepenuhnya aman. Demokrasi Indonesia saat ini masih hidup secara prosedural, tetapi sedang diuji secara substansial. Saya mau menutup dengan reflektif. Jika tren ini terus-menerus berlanjut tanpa dikoreksi, yaitu isu mengenai ijazah Bapak Jokowi, demokrasi Indonesia tidak akan runtuh secara dramatis, tetapi bisa berubah menjadi demokrasi elektoral yang miskin kebenaran dan kualitas. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagai orang Kristiani, saya mau menutup bagian ini. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria bersama saya, Edward Purba.